tentang membiasakan sholat berjamaah bagi anak, tentu kita memahami perintah Rasulullah SAW itu muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'i sinin. Ketika anak itu diperintahkan untuk sholat pada usia 7 tahun, artinya sebenarnya kan kalau kita runut di dalam surah Luqman tadi, sebelum usia 7 tahun kita punya 2 kurikulum penting yang harus dituntaskan sebelum mereka diperintahkan ya bunayya aqimis shalah, yaitu tentang tauhid dan muraqabatullah. Artinya kalau kita sukses ya berdiskusi dengan mereka, menanamkan tauhid dan muraqabatullah, menanamkan keesaan Allah dan juga menanamkan pengawasan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah hidup mereka, memerintahkan sholat itu menjadi sesuatu yang ringan, sesuatu yang simpel. Mereka akan memahami bahwa konsekuensi mereka beriman, konsekuensi mereka yakin, konsekuensi mereka percaya dan merasa dilihat sehari-hari oleh Allah, itu ya beribadah kepada Allah. Nah, kaitannya dengan memberikan pengalaman ibadah kepada anak-anak itu, justru para ulama menyarankan ya, pengalaman ibadah untuk anak itu harus semenyenangkan mungkin. Ya, kecuali nanti kalau dia sudah di atas umur 10 tahun, mulai kemudian memasuki masa akil balik, itu mungkin ada pendisiplinan tertentu. Tapi kalau bisa pengalaman pada usia kecilnya, pada usia mungkin masih 6 tahun dan lain sebagainya, ini justru pengalaman semenyenangkan mungkin. Dalilnya adalah ya bagaimana Umamah binti Abil As digendong oleh Nabi SAW dalam sholat, ya kalau rukuk diletakkan, kalau i'tidal diambil lagi, kalau sujud diletakkan, kalau duduk di antara 2 sujud dan tasyahud di pangku gitu ya. Kemudian ketika Al Husain radhiyallahu anhu naik ke punggungnya Nabi SAW padahal Nabi sedang mengimami sholat di Masjid Nabawi, maka Nabi tidak mengangkat kepala beliau SAW sampai Al Husain merasa puas bermain kuda-kudaan dan kemudian turun dari punggung Nabi. Jadi ini adalah dalil bahwa pengalaman ibadah untuk anak-anak itu semenyenangkan mungkin. Jadi kalau kita memaksakan misalnya membawa anak ke masjid, justru membuat mereka merasa ibadah itu berat, ibadah itu sulit, ibadah itu susah, ibadah itu tidak menyenangkan. Alangkah baiknya mungkin itu dibikin sesekali. Ya, tadi mungkin dikatakan sepekan sekali, di akhir pekan. Yang terpenting mereka sudah mulai diajak memahami ada kewajiban sholat, ada keutamaan sholat berjamaah, ya mungkin juga sesekali dilaksanakan sholat berjamaah itu di rumah, ya sebagai transfer nilai kepada mereka menghidupkan sholat di rumah, dan tadi mereka mendapatkan pengalaman bahwa ibadah itu sesuatu yang enjoyable, sesuatu yang ringan, sesuatu yang nikmat, sesuatu yang indah. Itu jauh lebih penting daripada sekedar mengajak mereka untuk pergi ke masjid. Wallahu a'lam bishawab.